Alkisah di negeri Sintang, Kalimantan Barat, Indonesia. Hiduplah dua orang pemimpin dari keturunan dewa yang memiliki kesaktian tinggi. Namun, keduanya memiliki sifat yang berbeda. Yang pertama bernama Sebeji, atau dikenal dengan Bujang Beji. Ia memiliki sifat suka merusak, pendengki, dan serakah. Tidak seorang pun yang boleh memiliki ilmu apabila melebihi kesaktiannya. Oleh karena itu, ia kurang disukai oleh masyarakat sekitar, sehingga sedikit pengikutnya, serta orang lain bernama Temenanggung Merubai. Sifatnya justru kebalikan dari sifat Bujang Beji. Ia memiliki sifat suka menolong, berhati mulia, dan rendah hati. Kedua pemimpin tersebut bermata pencaharian utama menangkap ikan, di samping itu juga berladang dan berkebun. Ayo prajurit, kita akan menguasai sungai di Simpang Kapuas. Prajurit, siapkan alat yang akan dibawa. Kita akan menguasai Ikan di Sungai Simpang Malawi beraneka ragam jenis dan jumlahnya, lebih banyak dibandingkan sungai di samping Simpang Kapuas. Tidak heran jika setiap hari Temenanggung Marubai selalu mendapatkan hasil tangkapan yang lebih banyak dibandingkan dengan Bujang Beji. Yuk. Aku akan menangkap ikan di Sungai Simpang Malawi. Akan kugunakan bubur raksasa yang terbuat dari batang bambu ini, dan akan kututup sebagian arus sungai dengan menggunakan batu-batu ini, sehingga ikan-ikan akan terperangkap dan masuk ke dalam bubur ini. Nanti dibikin jajan. Aku hanya akan mengambil ikan-ikan yang besar saja. Lalu bagaimana dengan ikan-ikan yang kecil, Raja? Ikan-ikan yang kecil dilepaskan kembali saja ke dalam sungai, sampai ikan tersebut cukup besar untuk bisa ditangkap kembali. Ikan-ikan di Sungai Malawi tidak akan Iri dengan Temenggung Marubai, kenapa dia bisa mendapatkan banyak ikan? Iya Raja, kok bisa ya? Saya juga heran. Bagaimana kalau kita pergi menangkap ikan di Sungai Simpang Kapuas dengan cara menubah, Raja? Oke, kita akan mencobanya. Dengan cara itu, Bujang Beji pun mendapatkan hasil tangkapan yang lebih banyak. Pada awalnya, ikan yang diperoleh dapat melebihi hasil tangkapan Temenanggung Marubai. Namun, ia tidak menyadari bahwa tangkapan ikan dengan cara menumba lambat laun akan memusnahkan ikan di sungai Simpang Kapuas. Karena tidak hanya ikan besar saja yang ditangkap, tetapi ikan kecil juga ikut mati. Akibatnya, semakin hari hasil tangkapannya pun semakin sedikit, sedangkan Temenanggung Marubai tetap mendapatkan hasil tangkapan yang melimpah. Hal itu membuat Bujang Beji semakin dengki dan iri hati kepada Temenanggung Marubai. Wah, gawat jika keadaan ini terus dibiarkan. Sejenak ia merenung untuk mencari cara agar ikan-ikan yang ada di kawasan Sungai Malawi habis. Setelah beberapa lama berpikir, ia pun menemukan sebuah cara yang paling baik, yakni menutup aliran Sungai Malawi dengan batu besar pada hulu Sungai Malawi. Dengan demikian, Sungai Malawi akan terbendung dan ikan-ikan akan menetap di hulu sungai. Aku memutuskan untuk mengangkat puncak Bukit Batu di Nangasilat, Kabupaten Kapuas Hulu. Dengan kesaktiannya yang tinggi, ia pun memikul puncak Bukit Batu yang besar itu, sehingga jarak antara Bukit Batu dengan hulu Sungai Malawi cukup jauh. Suara apa itu? Siapa itu? Kami akan mengawasi tingkah lakumu, Bujang Beji. Kakiku. Aduh. Seketika itu pula, 7 lembar daun ilalang yang digunakan untuk mengikat puncak bukit terputus. Akibatnya, puncak Bukit Batu terjatuh dan tenggelam di sebuah rantau yang disebut cetak. Mengapa kau menertawakanku, wahai Dewi-Dewi? Awas kalian, tunggu saja pembalasanku. Nyahlah kau, duri brengsek.
Setelah itu, ia segera mengangkat sebuah bukit yang bentuknya memanjang untuk digunakan mencongkel bukit batu yang terbenam di rantau cetak itu. Namun, bukit batu itu sudah melekat pada cetak, sehingga bukit panjang yang digunakan mencongkel itu patah menjadi dua. Akhirnya, Bujang Beji gagal memindahkan puncak bukit batu dari Nangga Silat untuk menutupi hulu Sungai Malawi. Awas kau Dewi-Dewi, aku akan membalas dendam kepadamu yang telah menertawakanku. Aku punya rencana untuk menanam pohon kumpang mambu yang akan digunakan sebagai jalan mencapai kayangan dan membinasakan para dewi yang telah menggagalkan rencanaku. Dalam waktu beberapa hari, pohon itu tumbuh dengan subur dan tinggi, menjulang ke angkasa. Puncaknya tidak tampak jika dipandang dengan mata kepala dari bawah. Sebelum memanjat pohon kumpang mambu, Bujang Beji melakukan upacara sesajian adat dengan memberikan makanan kepada binatang dan ruh jahat di sekitarnya. Dengan melakukan upacara berdarak begele ini, seluruh binatang dan roh jahat di sekitarku dapat membantu mencapai kayangan untuk membinasakan dewi-dewi itu. Namun, dalam upacara tersebut, ada beberapa binatang yang terlupakan oleh Bujang Beji, sehingga tidak dapat menikmati sesajiannya. Binatang itu adalah kawanan sampok atau rayap dan beruang. Mereka sangat marah dan murka karena merasa diremehkan oleh Bujang Beji. Mereka kemudian bermusyawarah untuk mufakat bagaimana cara menggagalkan niat Bujang Beji agar tidak mencapai kayangan. Apa yang harus kita lakukan, Ratu Beruang? Bagaimana caranya? Kita robohkan pohon kumpang mambu itu. Kita beramai-ramai menggerogoti akar itu. Oke, aku setuju. Bujang Beji Pada keesokan harinya, ketika Bujang Beji memanjat pohon itu, mereka pun berdatangan menggerogoti akar pohon itu. Karena jumlah mereka sangat banyak, pohon kumpang mambu yang besar dan tinggi itu pun mulai goyah. Pada saat Bujang Beji akan mencapai kayangan, tiba-tiba terdengar suara keras dan teramat dahsyat. Beberapa saat kemudian, pohon kumpang mambu setinggi langit itu pun roboh bersama dengan Bujang Beji. Tolong, tolong! Pohon tinggi itu terhempas di hulu Sungai Kapuas Hulu, tempatnya di Danau Luar dan Danau Belidak. Bujang Beji yang ikut terhempas bersama pohon itu pun mati seketika. Maka gagallah usaha Bujang Beji membinasakan dewi-dewi di kayangan. Sedangkan Temenggung Marubai terhindar dari bencana yang telah direncanakan oleh Bujang Beji. Tubuh Bujang Beji dibagi-bagi oleh masyarakat di sekitarnya untuk dijadikan jimat kesaktian. Sementara puncak bukti Nangga Silat yang terlepas dari pikulan Bujang Beji menjelma menjadi Bukit Kelam, patah bukti yang terbentuk panjang yang digunakan Bujang Beji untuk mencongkelnya menjelma menjadi Bukit Laut. Adapun bukit yang menjadi tempat pelampiasan Bujang Beji saat menginjak duri beracun diberi nama Bukit Rentop.